to my English class. How are you today? Hopefully you are in your good condition. So today we will learn about chapter 2. It is about capability and willingness. I've prepared a video for you, so check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, it's time to learn English for 8th grade students with me, Miss Devi. Happy learning! We are on chapter 2. It is about we can do it and we will do it. So, we will learn to state that we can do something and to state that we will do something. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai cara untuk menyatakan bahwa kita dapat melakukan sesuatu maupun kita akan atau bersedia melakukan sesuatu. Read these following sentences carefully. Number 1. Bella can speak English. Number 2. Bella cannot speak English. Number 3. Can Bella speak English? So, is there any difference? Yeah, that's right. In the first sentence, it is positive sentence. Jadi pada kalimat pertama itu termasuk kalimat positif. Maka kata can itu diikuti verb 1 yang artinya Bella dapat berbicara bahasa Inggris. Untuk kalimat kedua termasuk kalimat negatif, maka ditambah dengan kata not, yang berarti tidak. Bella tidak dapat berbicara bahasa Inggris. Sedangkan pada kalimat ketiga termasuk kalimat tanya. Interrogative sentence atau kalimat tanya mengalami perubahan posisi untuk kata can. Yang tadinya can di tengah, maka berubah posisi menjadi di depan subjek. Yang berarti, dapatkah Bella berbicara bahasa Inggris? Now we are going on our first material. It is about capability. Capability is the power or ability to do something. Jadi capability berarti kemampuan atau kekuatan untuk melakukan sesuatu. Pattern atau pola itu terdapat 3 jenis atau 3 bentuk. Seperti yang tadi telah saya jelaskan bahwa ada 3 jenis kalimat, yaitu ada kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat tanya. Pada kalimat positif, subject plus can plus verb 1. Jadi subject diikuti kata can, kemudian diikuti kata kerja pertama. Untuk negative sentence, subject plus cannot plus verb 1. Subject diikuti oleh kata cannot, kemudian diikuti kata kerja pertama. Jangan lupa untuk negatif selalu kita tambah dengan kata not. Untuk interrogative, maka can berubah di depan, yaitu can plus subject plus verb 1. Here is the example. In positive sentence, subject plus can plus verb 1. Farel can play piano. Farel sebagai subjek, kemudian diikuti oleh kata can, play sebagai kata kerja pertama, kemudian piano itu sebagai objeknya. Maka artinya adalah Farel dapat bermain piano. In negative sentence, subject plus cannot plus verb 1. Farel cannot play piano.
Farel sebagai subjek, kemudian diikuti oleh kata cannot, karena negatif maka ditambah not, kemudian play masih sebagai kata kerja pertama, dan piano sebagai objeknya. Maka artinya Farel tidak dapat bermain piano. Interrogative sentence atau kalimat tanya, can subject, kemudian verb 1. Nah, can-nya berubah di depan. Maka can Farel play piano, yang berarti dapatkah Farel bermain piano? Here is the other example. There are two people, the woman and the man. So the woman say, "Can you help me?" And the man reply, "Yes, I can." Si wanita bertanya kepada si laki-laki, "Dapatkah kamu membantuku?" Kemudian si laki-laki menjawab, "Ya, aku dapat membantumu." Dari sini kita bisa mengetahui bahwa si laki-laki berarti mampu untuk melakukan sesuatu, yaitu membantu si wanita. Other example of capability dialogue. Excuse me, sir. Yes, Can you give me some hand sanitizer? sure. Here it is. Thank you. Incapability atau ketidaksanggupan. Nah, it is same with the negative sentence of capability. Jadi, pada kalimat atau pola capability, bagian negative sentence atau kalimat negatif, itu termasuk dalam incapability atau ketidaksanggupan. Now we are going on our second material. It is about willingness. So what is willingness? Willingness is the quality or state of being prepared to do something, or it can be said that willingness is same with readiness. Jadi willingness merupakan kesediaan, yaitu suatu pernyataan tentang kita itu siap untuk melakukan sesuatu atau kesiapan kita untuk melakukan sesuatu. It is the pattern of willingness. So there are three types of sentences. There are positive, negative, and interrogative sentence. In positive sentence, the pattern is subject plus will plus verb 1. In negative sentence, subject plus will not plus verb 1. And in interrogative sentence, the pattern is will plus subject plus verb 1. Ini merupakan pola atau rumus dari kesediaan. Terdapat 3 jenis kalimat, yaitu kalimat positif, negatif, dan kalimat tanya. Pada kalimat positif, maka subjek diikuti kata will, diikuti kata kerja pertama. Sedangkan untuk kalimat negatif, maka subjek diikuti kata will not, dan diikuti oleh kata kerja bentuk pertama. Dan yang terakhir adalah kalimat tanya, maka will diikuti subjek dan diikuti oleh kata kerja pertama. Here is the example of willingness sentences. In positive sentence, they will go to Bali next week. They sebagai subjek, will kemudian diikuti go sebagai verb 1 atau kata kerja pertama dan diikuti oleh objek, yaitu to Bali next week. Pada negative sentence, they will not go to Bali next week. They masih sebagai subjek, kemudian diikuti will not, diikuti oleh go sebagai verb 1 atau kata kerja pertama, dan diikuti oleh objek.
And the last, in interrogative sentence atau pada kalimat tanya, will they go to Bali next week? Maka will berubah posisi menjadi di depan subjek, yaitu will plus subject plus verb 1 plus object. Now there are two dialogues. They are on your book on page 28. Jadi silahkan buka buku paket bahasa Inggris kalian halaman 28, maka kalian akan menemukan dua dialog seperti yang ditayangkan pada slide ini. Dialog number 4. Benny, will you close the window please? Certainly, sir. Nah, di sini sang guru itu bertanya kepada Benny. Benny, akankah kamu menutup jendelanya? Kemudian Benny mengatakan, tentu Pak. Maka di sini Benny bersedia untuk menutup pintu. Sedangkan pada dialog nomor 5, Edo, will you do this for me please? I'll make the table. Yes, Mom, I will. Nah, di sini sang ibu bertanya kepada Edo. Edo, akankah kamu melakukan ini untukku? Aku akan menyiapkan meja. Yang dimaksud adalah menyiapkan meja makan karena di sini posisinya sang ibu sedang memasak. Kemudian si Edo mengatakan, "Ya, Bu, saya akan melakukannya." Nah, di sini berarti Edo bersedia untuk melakukan apa yang diminta oleh ibunya. Other example of willingness dialogue. I will wear my mask. I will not wear my mask. Mr. Ganang, will you wear your mask? Oh, yeah, sure, I will. Okay, students, now we are on the quiz 1. So you have to change the sentences into the pattern asked, then translate them. And I have written the example of your quiz. So please do the quiz to complete your score. Just change the sentences into the pattern asked, then you have to translate them. Jadi pada kuis pertama ini, silahkan kalian rubah kalimat nomor 1, 2, dan 3 ke bentuk yang diminta. Misal, kalimat positif dirubah ke kalimat negatif, atau kalimat negatif dirubah ke kalimat tanya. Kemudian setelah kalian rubah, kalian terjemahkan kalimat tersebut. Sama seperti contoh yang telah saya tulis di atas soal. Itu ada perubahan dari kalimat positif ke negatif. And this is the quiz 2 or the second quiz. You have to change the sentences into the pattern asked, then translate them. Jadi ini sama seperti kuis yang pertama atau pada slide sebelumnya. Kalian harus merubah kalimat yang ada ke bentuk atau pola yang diminta. Setelah itu, kalian terjemahkan kalimat tersebut. Ada dua nomor soal, nomor 1 dan nomor 2. Itu kalimat positif dirubah ke kalimat negatif. Seperti apa cara merubahnya? Sudah saya tulis atau sudah saya berikan contoh di atas soalnya. Jadi silahkan dipahami contoh soalnya, kemudian dikerjakan soalnya. Don't forget to submit your work on the same day. Okay students, that's all of my learning video. Don't forget to do your quiz to complete your score, and always use hand sanitizer, or maybe you can wash your hands with a hand wash, or if you go outside, always wear your mask.
like this. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Thank you for my crew and cast. Don't forget to like, comment, share, and subscribe this video. Thanks for watching, students. See you next week.